Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kolega yang saya hormati. Judul paparan kita kali ini langsung to the point. Why do we need to improve our upstream fiscal attractiveness? Mengapa kita perlu meningkatkan daya tarik fiskal hulu migas kita? Saya merasa perlu menyampaikan ini supaya tidak ada kebingungan dari beberapa stakeholders. Bahwa intinya ketika investor memilih tempat berinvestasi di sektor hulu migas, tentu banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Saya mengidentifikasi paling tidak ada 4 faktor ini, yaitu fiskal, geologis or subsurface, kemudian petroleum regulatory, dan access to market. Ini paling tidak ada 4 faktor. Jadi betul bahwa daya tarik fiskal, ini ketika kita bicara fiskal ini ya, hanya merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor ini. Kemudian ada yang berpendapat bahwa ya percuma rezim fiskal diperbaiki kalau faktor lain ini tidak diperbaiki. Saya kira ini pendapat ada benarnya. Namun kita perlu hati-hati, jangan sampai masuk ke diskusi atau wacana ayam atau telur, mana yang lebih dulu. Saya melihat perbaikan fiskal perlu lebih didahulukan. Ilustrasinya kira-kira begini. Jadi penawaran rezim fiskal yang baru yang lebih menarik kalau dalam konteks market migas global, daya tarik fiskal ini ibarat toko yang menawarkan. Ini kalau kita lihat di toko ada yang menawarkan big sale, kita lihat ini beberapa toko gitu ya yang menawarkan. Jadi di sini ada buyer gitu ya, ada buyer. Jadi buyer tentu akan tertarik ke toko yang ada big sale-nya seperti ini gitu ya. Untuk masuk ke dalam lah, paling tidak si buyer akan masuk ke toko-toko ini, calon pembeli ini dia akan melihat-lihat di dalam, tentu belum tentu dia membeli barang, tapi paling tidak sudah masuk toko untuk melihat-lihat dalam konteks migas ya, dia akan melihat prospectivity, data subsurface, bagaimana perizinan, bagaimana berurusan dengan pejabat pemerintah di negara tersebut dan lain-lain. Tapi paling tidak mereka sudah masuk untuk melihat-lihat gitu ya. Jadi kembali belum tentu terjadi transaksi dan belum tentu mereka berinvestasi, tapi sudah masuk duluan gitu ya. Jadi kalau toko yang nggak ada sales atau diskon, misalnya beberapa toko ini mungkin masuk pun tidak si calon pembeli ini ya. Jadi melihat-lihat pun tidak mereka gitu. Jadi kalau kita ibaratkan tadi daya tarik fiskal ini ibarat toko yang menawarkan ini gitu ya. Jadi di depan dipajang big sale itu untuk menarik orang untuk datang. Itulah daya tarik fiskal. Jadi dalam konteks yang ini ilustrasi tentunya, dalam konteks reality kita bisa belajar dari beberapa negara ini. Jadi kita tahu bahwa giant discovery besar 10 sampai 15 tahun terakhir itu kan terjadinya di negara-negara ini. Kita tahu ada discovery besar di Brazil Pre-Salt Basin, kemudian ada juga belakangan kita kalau baca di newspaper ada serangkaian discovery di Guyana gitu ya, kemudian Suriname, ada di Senegal juga dan Mozambik ada discovery giant gas di sana yang giant juga gitu ya. Triggernya apa? Triggernya fiskal. Jadi di sana Brazil itu dulu mereka menawarkan sistem fiskal yang menarik dengan sistem konsesi. Baru belakangan setelah ada discovery besar-besaran mereka memperkenalkan sistem production sharing contract di Brazil di Pre-Salt Basin ini. Di Guyana kan ini triggernya juga fiscal term. Jadi kalau kita lihat ini headline dari salah satu publikasi gitu ya, favorable fiscal term have helped Guyana prove its potential. Jadi triggernya fiskal. Jadi ibarat tadi toko tadi ya, daya tarik itu adalah daya tarik fiskal migas itu tentu ya ini tadi kita menawarkan big sale, diskon dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan ada toko di sini maka orang akan datang ke sini, fiskal yang lebih menarik ini. Cek toko sebelah gitu ya. Kalau di toko sebelah lebih menarik,
ya tentu orang akan mampir ke sini. Jadi itulah perlunya kita untuk meningkatkan daya tarik fiskal migas ini, apalagi di era post Covid ini gitu ya. Kita tahu tantangan kompetisi akan semakin kompleks dan negara-negara akan memperkenalkan rezim fiskal baru yang lebih menarik. Nah, ibaratnya negara-negara ini akan pasang papan sale diskon seperti ini. Jadi kalau kita tidak merespon dengan perbaikan fiskal yang sama dengan big sale atau sales diskon seperti ini, maka tidak tertarik investor untuk datang. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama, kenapa memperbaiki rezim fiskal itu menjadi urgent pada saat ini dalam rangka memperbaiki daya tarik bagi investor, sehingga investor minimal tertarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas di tanah air. Saya kira demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.